Ya, drummer kece. YouTube musik nomor 2 sekarang. Ya. Katanya itu. mau ngerilis lagu baru loh. Wup. Siapa? Iya. For Kaget banget. Anjay. Warasan yang mati. Jangan dong. Udah lagi masak ya? Silakan. Lagi masak ya? Enggak, saya nggak lagi masak. Mau? Oh, mau masak. Silakan Kang. Kopi. Kok lu nggak duduk? Ini saya tanya tuh mau kopi. Kopi. Kopi susu apa kopi americano? Americano. Americano dingin, americano anget. Dingin. Karamel latte ada. Banyak. Susu. Yang panas dingin ada. Demam. Yang dingin saya panasin. Ini nggak apa-apa duduk sini. Oh, itu kan Silakan. yang punya sebelah. Kang, sama aja, Bro. Silakan. Aman. Maaf ya banyak tumbler ini. Aduh, enggak apa-apa. Itu kan masih ada space. Ada Pikachu di tengah. Americano aja lah dicatat. Ini saya ingetin americano. Oh iya. Latte kan jatuh lah. Latte satu. Oh. Manis gak? Manis enggak? Nggak usah nanya kalau nggak manis udah enak nih pahit. Americano pahit. Americano pahit. 3 3. sama kru gua 5 gitu. Ada lagi semua ntar ya kita ini ya. Masnya juga di tengahnya. Ini aja gak apa-apa. TP trending. Tempe itu tag-tagnya trending. Enggak gini, kalau event tanpa TP juga udah trending, enggak usah gitu-gitu. Ya gimana rasanya reuni sama Drummer ya, sama Iya. drummer. Apa kabar, Pe? Gaul. Trendy, bahagia. Keren. Udah minum obat? Belum, nanti jam 8. Oh, jam Udah jam 8. Udah lewat, Mas. Minum obat dulu, Mas. juga. Mana obat, Pe ya? Thank you udah diingetin loh. Ali. Coba ada anak lu. Iya. Niko, ntar main ya? Tapi sebelum itu semua kita pengen terima kasih nih buat abang-abang podcast. Sama-sama. Udah pertama udah mau datang, yang kedua udah ngasih kesempatan buat teman-teman kita. Yuko belum kata Mas Boni, Yuko belum. Bentar. Belum nanti tanggal berapa sih? 9 Mei. Yuko bisa nyanyi dulu Mas. Nyanyi dia. Kalau nyanyi sih, Iya, bisa Ada nyanyi Sabra kan? semua diajak-ajakin aja. Saya belum apa-apa, gak usah. Kalau nolak gue nyanyi deh. Jangan kalian itu jangan. Tahu diri ya, tahu diri. Bisa jadi revenge beneran itu. Dendam itu kalau dari lu. Beneran. Gimana, Mat? Kayak tadi langsung ngomong aja. Apa? Yang tadi kau bilang di kamar. Oh, lu mau gua buka Oh, lagi? udah. Buka lu. Dia bilang katanya, Mas, aku sekali-sekali lah nge-Drummy for Revenge gitu. Tuh. Dia beneran berbebek gua. Kagak Bang. Jadi ceritanya tadi gini Bang, kan kita udah tahu nih bakal ada revenge Bang. Iya. Bilang asik Mas nanti main dong. Gitu. Terus dia bilang, "Enggak, gua udah sering main training dulu." Enggak pernah. Bahaya banget kita fitnah di sini Karena ya. saksinya Mas. Siapa? Niko. Lagi tadi lagi rebahan Mas. Iya, lagi rebahan bener. Terus Bener dia ngomong gitu. yang benar omongan siapa? Aku apa dia? Omongan Ibot. Sungguh bahaya banget orang di sini. Terus tadi jadi di lancar sini banget. pagi-pagi dia ngomong, aduh aku pusing banget cuk. Kenapa? Katanya kan, kata dia Enggak gitu. Bentar. Coba nih. Oh iya. Iya. Aku manggung tur ke kota. Enggak. Ada Takut jet lag katanya. Dulu Mas. Ini dulu Mas. Kota ke kota nih. Takut jet lag.
Main sama Wita kan, Wita. Iya, beda sejam. Bisa kali kan. Aku bilang ada satu jadwal yang kayak tour. Soalnya di tanggal 8 di mana, tanggal 9 di mana bareng For Revenge gitu. Oke. 8-nya di mana, Pak? Jangan dong, karena 9 dinner sama mereka. Terus aku bilang, "Hah, Juli udah keisi?" Agustus. Gokil. Sampai Agustus penuh. Kan udah keisa. Ada Agustus ada. Alhamdulillah. Full nggak? Enggak full, cuma 2 doang. Itu kan baru For Revenge. 2 minggu. Enggak. Hari 2 kali katanya ya? Ngeri dia ngeri. 2 bulan. Enggak. Abang-abang, kalau ada yang mau ngerokok silakan atau Oh, iya. vape silakan atau apa. Aman. Rokok amat. Iya, sok rokok. Gimana Bang Cimot? Kaki gimana? Masih sakit? Aku bawa ini. Apa tuh Cina? Buat Salep. untuk pereda rasa sakit. Pernah nyeri. Aduh. Oh gitu. Yoi. Kenapa itu? Cedera apa mas? Plantar fasciitis. Apa itu? Jadi di tulang tumitnya udah nongol tuh si tulangnya. Aduh. Terlalu banyak hentakan di kaki. Gitu. Jadi pakai ini. Karena ngejeram itu. Iya. Siap-siap ya, Pe. Iya. Dia udah depan lagi di kaki kanan ya. Udah ada pen dia. Kasih kertas aja ntar nulis tuh. Berarti kalau nginjak pedal sakit gitu mas? Sekarang tuh udahnya. Oh, Udah afternya. ya afternya. Oh, ini udah operasi. Enggak. Tidak disarankan operasi sih sebenarnya. Jadi biarkan seperti itu aja. Fisioterapi, Fisioterapi. berenang gitu. Itu umum terjadi pada drummer atau Iya, umum terjadi? umum terjadi. Di dokterku semua pasiennya hampir Semua drummer. 40% drummer. 40%. Ada yang bilang Cimot juga bisa DJ beneran. Dulu tapi Lu bisa DJ juga. Apa nama ininya? DJ apa? DJ Mod. enggak artis pribadi. Arcim serius. Acim Serbadi. Dulu tapi- bukan Cimot ya. Bang ini kita bakal melontarkan banyak pertanyaan aman nggak? Aman dong. Ayo Nah, kita juga pengen menggali-gali nih karena menarik banget nih dari For Revenge. Gali-gali. Lagu-lagunya tuh dar der dor menampol menampar hati. Parah. Amin. Parah. Lagu-lagu sakit hati. Bener. Iya. Lumayan denger udah lama. Apalagi dulu kan kayak lagunya bagus tapi sorry banget bandnya kan baru waktu itu ya. Kayak Bandnya 2006 kalau nggak salah. 2006. Tapi waktu itu kita kayak baru denger gitu. Iya. Anjir, ini band apa lagunya kok bisa kayak gini? Terus kayak ada naonan-naonan 30 second-nya tuh yang Ada. Iya. Emang tuh gimana sih ide buat nyiptain lagu si Sherina itu? Serana Mas. Serina petualangan. Serana. Itu maksudnya Serina. Serina sama Baby Romeo. Kalau favorit gue yang tentang hewan. Apa tuh? Penangkaran itu loh. Penyangkalan gitu. Kalau saya yang tentang orang lucu. Apa tuh? Jenaka. Jentaka. Masih ada lagi Mas Tepe? Enggak, aku inget semua kok lagu. Yang main di Lempeng masalahnya. Iya. Main di Lempeng. Saya juga suka lagu yang ngingetin jadwal tuh. Apa tuh? Jakarta Hari Rabu. Woi, kan bisa hari Selasa bisa. Iya, hari Selasa Sabtu bisa gitu. Jawab Said. Kalau bikin musik emang saya. Kalau lirik dia gitu. Semua. Semua. Hampir Semua dia. Kalau Serana emang waktu itu bikinnya pas kita mau comeback. Iya. Jadi dulu tuh 2015 aku cabut terus 2020 diajakin balik lagi. Terus waktu itu bikin 2 single, Derana sama Serana. Waktu itu gimana bikinnya? Udah jadi sih sebenarnya. Ya udah jadi sebelum dia comeback dia minta dulu 2 lagu yang agak kencang ya dulu tuh sama lagu yang pelannya lah slownya. Iya. gitu. Ya dulu tuh yang For Revenge banget sama yang kita coba yang lebih market lah Ya, gitu. Oke. Gitu. Emang pengaruh-pengaruhnya itu tapi Second to Mars, Linkin Park waktu itu kita dengerin gitu. Soalnya yang naonan A-nya itu kayak Iya. We Are King and Queen ya? Betul. Ya, Hey. Oke. Musik nih, certified. Oke. Karena memang enak banget. Terima kasih. Tapi Serana tuh artinya apa sih mas? Serana. Ya itu benar nggak sorry. Itu di skate ada mas. Artinya termenung. Duduk. Iya. Itu ada di KBBI. Ada. Jadi waktu itu kan bikin single kembar Derana sama Serana. Jadi emang yang apa padanan katanya mirip lah gitu. Cuman artinya bertolak belakang.
Jadi kalau Serana tuh termenung duduk gitu, Derana tuh lebih positif ya kayak tabah gitu, Dabuna menyerah itu artinya Derana. Bagus sekali. Dan dua-duanya hits ya. Serah aja kayak Derana juga. Derana juga. Mas Monik nulis lirik itu, maksudnya risetnya gimana Mas? Maksudnya Wah. kan kata-kata itu sulit ya, Serana, Sadra. diksinya itu loh. Bukan kata-kata yang sering kita denger gitu. Aku lumayan Bunga agak pasir. sering baca apa? Hah? Apa tadi? Pasir. Apa tadi? Pasir. Bunga pasir nggak ada. Kalau pasir mah naik kucing. PA lu kan. Lumayan aku dulu sering nulis kan apa kuliahku jurnalistik jadi sering baca-baca kamus KBBI gitu. Ternyata banyak kata-kata yang jarang kita gunakan tapi ada ternyata. Nah kalian ini ngeband bareng dari kuliah? Enggak. Dari net. Beda, agak ada urusannya. Nggak ada. Gimana cara kalian bisa terbentuk berempat? Awalnya tuh gua dulu Oke. 2006 bertiga 2009 baru ya Iya, 2009 baru ngajak Bonix. Oke. Tapi materi album pertama tuh udah jadi. Oke. Jadi Bonix tinggal nerusin Ngikut doang, aja. betul. Oke. Yang benar-benar pure Bonix tuh album kedua Second Chance. Oke. Jadi yang OG cuman dia doang, Cimot doang ya. Yang Anggota lain asli dari For Revenge. Anggota asli. Cuma Cimot Iya. OG-nya. OG-nya Cimot doang. Berarti buat teman-teman udah pasti tahu semuanya For Revenge kan? Cuman Enggak semua tahu For Revenge, Mas. tahu semua. Nggak boleh gitu. Kalau tahu ibu tahu semua. Tapi biar lebih enak lagi, mungkin kita perkenalan masing-masing personilnya kali Mas. Oke. Karena mungkin belum ada yang tahu namanya, Ya. biar lebih dalam lagi. Dari yang paling pojok ya. Bukan ini. Cuma dicomot satu kali udah. Namanya siapa yang satu kali tapi trending. Aku Iza main bass. Bas. Yang ini harus bahasa Filipin dia orang Iya, Filipin. orang yang Filipin. kayak Aku Arif main gitar. Arif kita. gua Bonix vokal. Bonix Gua Cimot di drum. Cimot di drum. Saya Cimot Mas, bukan Oh, Cimot. Cimot. Saya keyboard di piano. Berarti kalian emang nggak ada keyboardis ya? Kita pakai season Season player player. ya. Itu ada Oke. Dinka di situ tuh. Oke. Oke. Dan serunya Mas Iza ini dulu dari Rutek ya? Iya. Aku awal join nama For Revenge tuh 2010. Pertamanya kan aku punya band juga selain di For Revenge. Cuman pernah satu gig bareng, akhirnya aku kenalan pertama tuh sama Cimot di gig itu, terus jadi sering nongkrong bareng. Terus akhirnya aku ngikut mereka tapi sebagai stage crew-nya For Revenge dari 2010. Iya, aku awalnya dari stage crew. Terus abis itu riset nomor 2014-an ya? Iya. Nah, jadi basisnya For Revenge awal tuh Abi yang bikin For Revenge bareng Cimot. Jadi Abi sama Cimot, tapi Abi 2014 tuh dia resign dari For Revenge karena lulus kuliah terus harus ngerjain pekerjaannya di luar kota. Terus akhirnya aku waktu itu ngisi posisi bass tapi masih adisional. Jadi sambil nge-crew sambil main juga gitu. Barulah 2018-an Cimot tuh bilang kayak udah jangan terus-terusan jadi adisional. Ikut jadi player aja di 2018. Berarti 2030 lah Mas P. Karena ada Mas Cimotnya ya. Itu jadi drum tag-nya Mas Simon. Oh iya. Itu jadi drum tag-nya Mas Simon. Jadi kru. Apa lah? Kan dia udah punya kru sendiri. Tiga ya, bawa tiga ya. Nggak ada. Itu orang nonton doang. Tiga Simbal satu. Simbal satu, kick drum satu. Nggak ada. Bapak sama siapa Dokumentasi 5 tuh. Si Mas Jawa itu bukan drum tag-nya. Apa? Mau dijadiin PA. Ada obrolan yang masih di belakang kamera loh yuk. Nggak semuanya bisa depan kamera gitu aja. Serem banget. Ini rider secondnya serem ya Mas Tevin ya? Mas Tevin harus ada dua gitu kan? Backward noise ya Mas. Ribet banget gila. Enggak lah Mas TP mah. Waduh, itu deg-degan parah gitu aku beneran deg-degan. Oh, enggak. Tapi waktu datang soundcheck aman kan belum tidur kan? Belum tidur.
Soncek berantakan banget waktu itu ya. Enggak. Enggak usah. Enggak Silakan. Nih, Enggak berantakan orang waktu itu kan kita aman di sini, latihan. bebas rokok Latihan semua. jadinya di soundcheck langsung. Iya, tapi mah berantakan itu. Enggak, kalau berantakan nggak mungkin trending. Benar itu ada poin itu, ada poin. Tapi aku penasaran dari abang-abang For Revenge, kenapa bisa invite beliau? Oh, iya, Maksudnya, aku juga penasaran. apa yang men-trigger gitu? Itu gara-gara sama Aloy kan, Sama DNA sama kan? Aloy sama DNA, terus pas gue lihat lagi, ternyata lu pernah ini juga ya, Serana apa ya? Serana juga kan? Apa itu? Kayaknya yang lu di kamar apa di mana gitu. Aku lupa lagi ya terus. Iya, kayak dari situ. Ya waktu yang bareng Aloy di Bali dia itu ya ikutan. Iya, ini bercahaya sekali. Serang sekali, saing. Ngeri dia sekarang. Akhirnya udah sama Ija tuh di WhatsApp, ternyata sama-sama orang Jember. Aku orang Jember cuman nenek gue dari orang Jember. Terus lihat kontennya TP kan awalnya yang dia ngedrum dulu di Bali. Enggak, kan itu sih kontennya tuh kayak lagi pakai drum elektrik gitu kan di Oh, kamar iya. kan. Terus tiba-tiba disambungin ke panggung yang Betul. luar pecah gitu. Terus aku iseng aja kayak collab asik kali gitu kan. Terus akhirnya DM TP tukeran WhatsApp akhirnya ngobrol gitu kan. Terus ditanya kan waktu itu manggung kita masih bulan puasa ya sebelum lebaran ya. Aku tanya dulu kan untuk tanggal sekian aman nggak, takutnya udah keburu mudik gitu. Gue takutnya jadwalnya udah padat. Iya udah padat. Takutnya udah padat. Mas Bor di sini itu saya itu sama Yuka sama Jod sama Niko itu namanya Side Brothers. Serius. Kita itu cuma kan bersembilan nih, kita 4 terbawah urutannya yang paling nganggur. Ulangin. Saya itu sama Jod, sama Yuka, sama Tepe. Sama Niko. Sama Niko aku Lu ngomong. nggak sebut gua tadi, gila lu. Dia berusaha lupain gua lu. Kita tuh berempat yang paling gak ada jadwalnya beneran. Kalau One Piece tuh Chopper, Nami, sama Usopp gitu kali ya. Iya, yang paling bawah itu yang paling gak jelas lah gitu. Ya mau gimana lah. Tapi kan sekarang Beda. Ada Beda. Udah ada fokus lagi. TP Ayo. saya ibarat katanya Usop, bukan yang mengambil alih kan, berarti Usop dia. Iya. Dari bawah-bawah, ternyata God Usop. Overrated jatuhnya Mas, beneran overrated. God Usopp Orang mikirnya kayak bisa ngedrum beneran gitu. Emang bisa Emang bisa. Bisa. Tapi gara-gara video dia jadi banyak drummer-drummer nge-cover lagunya For Revenge. Berarti kan menyenggol ego drummer-drummer. Iya. Padahal biasa aja, jujur kan. TP effect. TP Berlebihan soalnya. Bener Bener. Bener. Gara-gara Mas Tep. Iya loh. Sampai Bang Yo Iqbal cover kan gara-gara Mas Tep kan gara-gara lihat video For Revenge XTP penyangkalan baru Langsung langsung. Sampai komen katanya biasa aja gitu kan. Dia komen banget. Komen keren banget gitu. Emang boleh diomong itu Bang, di publik? Langsung ngikut pinta-pinta gitu. Tapi ya luar biasa. Jadi kita abis TP naik video, kita main di podcast Mas. Terus ngebahas additional drummer kita Wisom. Kan dibahas tuh katanya mainnya kaku kita sama Darto. Sampai fans-fansnya TP yang ngomong, ini maksudnya TP ya? Itu TP ya? Gitu, padahal bukan. Maksudnya Wisom. Berarti TP Fanatik. bersatu. Fanatik itu. Lihat tuh klipnya tuh. Wah, bahaya nih TP Aco sama TP Alex. Di-cut kayak gitu. Iya. Ya Alex menang itu. Sama Niko lagu apa rencananya? Belum ngobrol kita. Gitar dong. Saya boleh request nggak kalau bisa nih? Boleh. Yang pulang dong. Ngomong sama Boni. Wah, favorit. Ibot mau. Ibot mau nyanyi. Mandram. Mandram. Abang-abang mau nanya, Boleh. ada gak perbedaan antara ketika For Revenge biasa bermain sama dengan cara bermainnya TP ketika lagi perform? Perbedaannya apa gitu? Ada sih. Dari sisi drumnya kan berarti kan? Ada ya. TP ini punya signaturnya sendiri lah. Punya karakter sendiri. Iya. Oh dia punya karakternya sendiri. Punya. Gua merhatiin tuh dia punya signaturnya sendiri lah. Ada. Oke. Signatur yang selalu diulang-ulang gitu. Ada. Kalau gue signatur yang diulang-ulang paling suka yang begini nih dia nih. Wah. Itu favorit gua. Ending lagu ya, di ending lagu tuh. Ending lagu. Ending lagu yang satu. Favorit gua itu. Sama ternamu nggak sih nih? Ternamu gini nih. Iya.
Mas Arif juga tuh lempar-lempar pi. Enggak ada. Kita tuh beres manggung tuh gitu. Iya. Kalau kita tuh beres panggung gini. Gak ada yang Gila banget. Dia udah prepare loh stick itu. Iya. Udah prepare deh. Udah. Waktu sebelum berangkat itu dia udah beli banyak deh stick udah emang siap. Lempar. Oke. Dia fokus di volley kan sih. Bisa? Ya, udah bisa ya. Ya. Oke. Bisa yuk. Oke, berarti kita nanya-nanya lagi nih. Boleh dong. Buat lagu Pulang. Yes. Mas, itu inspirasinya untuk apa tuh? Apa orang yang kangen rumah atau kangen kekasih yang dulu? Why? Kalau Pulang tuh gue tulis waktu gue masih mencari Tuhan gue siapa? Sorry, mencari Tuhan. Oh, Beradaan Tuhan sih waktu itu, terus lumayan lah waktu ketika gue lagi gamang-gamangnya sama nih Cipas, ternyata ngobrol sama Cimot sama Ija sama Aib juga sama lagi nyari Tuhan kita siapa ya gitu, kayak judulnya Pulang. Karena kan kalau gue nggak tahu nanti gue berpulangnya kemana gitu kan, gue nggak tahu. Oh, mungkin ada karena liriknya indah suaranya. Meminta ke pulang. Minta. Itu adzan berarti. Iya bisa jadi. Wahaya tuh lagu. Wahaya. Lu tahu? Tahu. Wahaya banget. Tapi aku penasaran sama Ini ya, proses. aku masih ingat yang waktu di panggung pada saat lagu Pulang itu. Yang keren waktu itu Mas Boni kan ada si istrinya Tita kan. Iya. Pas lagu Pulang itu tengah-tengah dia langsung meluk istrinya gitu. Nah, di bagiku sih keren tuh. Iya. Lu tau gak dia bilang apa Cita? Apa? Kakiku keinjak. Lu udah mau nangis ya, udah nangis terus kakiku keinjak. Berikut pakai sepatu yang soalnya Jadi nggak ini. Iya kadang lagu itu tuh bikin kita ingat orang di rumah jadinya gitu. Lagu itu dalam sih memang. Aku penasaran sama proses kreatifnya sih, kan dari lagu yang tercipta lah ya, lagu yang tercipta kan banyak banget yang relate, tapi dengan diksi-diksi yang menurut gue tuh sangat amat luas, tapi bisa dibahasakan dengan mudah gitu. Jadi sesuatu yang rumit banget nih padahal nih kata-katanya, tapi waktu nyampe ke penonton Orang nangkep maksudnya. Orang nangkep gitu maksudnya. Simpel Sadra gue sampai sekarang nggak tahu, tapi gue tahu Sadra itu apa gitu kurang lebihnya. Itu proses kreatifnya dari awal dapat keresahannya kah atau gimana nya, penasaran aja sih sampai jadi sebuah lagu. Iya semuanya dari keresahan, memang keresahan apa yang gue alami, ada teman-teman alami gitu. Kadang gue balik lagi ke For Revenge juga karena butuh sesuatu yang mesti gue curahkan gitu. Dia ada keresahan, terus harus ada media untuk gue menyalurkan itu. Kalau enggak gue bisa gila sendiri gitu akhirnya. Apa yang gue overwhelm gue segala macam tuh gue tuliskannya di lagu-lagunya For Revenge. Curhat berarti ya. Iya curhat sih jadinya. Bikin musik berarti healing ya. Udah Termasuk healing lah ya. Layan. Jadi harus ambil sendiri Mas, di sini harus ambil sendiri. Mas. Nah gitu. Jadi ambil sendiri Mas. Pesanannya ada lagi gitu. Jadi boleh. Terima kasih. Gokil sekali. Aman mas, udah mas. Enggak apa, saya mau pelayan handal saya. Tenang. Oke. Wah ada juga ya? Ada buat guru-gurunya. Oh ini yang boleh kesini semua? Boleh. Atau Boleh. Tambah ya? Isi es dulu ya bener, isi es dulu. Oh saya ambil satu ya? Iya. terima kasih ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Review dong. Kita review. Bu enak banget, parah. Mantap ya. Enak banget. Enak. Enak tapi gak senyum. Ini kartu siapa? Enak lagi. Jot. Gila nih. Jot Arab nih. Jot Lagi Arab. hobi dia. Ada yang nggak kepake nggak? Berantem sih ujungnya. Banyak sih Jot yang Aloy banyak itu. Aloy juga banyak. Aloy Pokemon ya, Pokemon ya. Iya, Pokemon. One Piece, Pokemon. Ini guru saya Pokemon nih. Tobat. Terlalu banyak.
Habis berapa lagi Pokemon? Kalau penyangkalan Mas Boni, itu kenapa kok di ending lagu waktu perform itu ada suara anak kecil gitu? Oh, kalau itu kan outro, hidup. Ya, Namanya hidup, emang isinya suara-suara anak-anaknya personil. Kalau itu beda sama penyangkalan tuh, jadi Terus, emang outro hidup. Tentang apa penyangkalan? Lagu yang terpisah sih yang outro itu. Oke. Kalau penyangkalan tuh diskusi gue sama istri sama Dita, jadi tentang toxic relationship sebenarnya. Jadi Dita tuh lumayan dulu kena inilah mengalami toxic gitu. Jadi maka kan berpura-pura pulih sendiri, nyatanya aku telah mati berkali-kali gitu. Terus kadang bertukar peran, menyakiti gitu. Nyatanya aku. Iya, jadi kalau jadi saling menyakitin tapi nggak bisa lepas gitu. Berarti keresahannya biasa bangkit dari ngobrol sama orang gitu. Ada dari situ juga, ada dari yang gue alami gitu. Belakangan karena gue udah nikah, kadang gue jadi sering diskusi sama istri juga gitu. Karena kan bahaya tuh kalau gue ingat-ingat masa lalu ya, jadi gue diskusi aja sama istri gitu. Itu suaranya training 1. Mengalahkan BTS. Cuma TP. Cuma KTP mereka juga trending, Bay, beneran. Enggak salah. Gituin. Lagi lagu lama loh, kan karena TP berarti ya. Iya, Gitu ya. Mantap loh TP lo. gara-gara TP gini nih. Tapi kok ada cerita, aku udah cerita ke anak-anak. Jadi mohon maaf sebelumnya aku tuh punya penyakit epilepsi. Setiap epilepsi itu ada memori yang hilang. Poinnya seperti itu lah. Lost memory loss gitu. Nah, lost memory benar-benar hilang walaupun itu core memory. Pada saat Jakarta hari ini, aku nggak tahu kenapa kok mau nangis. Yang waktu Jakarta hari ini. Pas manggung. Di awal-awal sebelum drama masuk gitu kan. Aku juga nggak tahu kok rasanya feel-nya aku banget gitu. Terus waktu Greta kesini, istriku kesini, cerita dulu padahal ayah ini aku nggak tahu ya. Jadi pada saat aku pertama kali tahu lagu Jakarta hari ini, mamerin ke Greta, Bun ini ada lagu enak Bun Jakarta hari ini. Dan itu kulakukan berulang-ulang, Bun ini ada lagu enak, Bun ini ada lagu enak gitu. Sampai aku sesumbar ngomong-ngomong, suatu saat aku pasti ngedramin band ini Bun. Di lagu ini. Tapi itu casting. Gelo. Keren banget. Jakarta hari Rabu. Rabu kan tadi Mas, hari Rabu. Beda. Beda lagu. Dia jago main di medley dia. Dia jago di medley. Iya, jago dia. Cuma suaranya gak masuk. Alay. Ajarin salto please. Sakit loh. Yang salah backstage. Salah backstage, dia pernah salah backstage. Pernah salah backstage. Sengaja lu ya? Agak kan dari situ kan tapi kan jadi ini. Enggak juga, enggak jadi kena juga. Lu masuk backstage-nya Revenge. Udah pede banget sih gue masuk. Terus salto kayak jatuh gitu lah, bro gitu. Mabok deh kayaknya itu. Mabok ya, mabok. Kayaknya mabok deh itu saya. Iya. Terus salto di backstage seorang. Salah, maaf. Udah mabok, Bos. Kalau mabok jangan. Halo. Guys, selamat udah rilis ya single. Oh iya, makasih Mas ya udah boleh bareng saya. Official remix lagi. Saya pas tahu boleh gitu saya ngaceng langsung coli. Kok gitu? Kok ke situ lah? Kok ke situ sih? Anak kacimot nonton ini. Coklat roti dari Itali yang panjang. Cokolato. Mas Koripan kalau boleh tahu idola dalam bermusik Masing-masing. siapa ya masing-masing siapa itu? Bebas mau England mau Indo. Ada nama bandnya Skylit Drive. Skylit Drive. Itu band luar. Band luar. Itu band pertama yang bikin gua pengen ngedrum banget. Skylit Drive. Pakai A. Skylit Drive. Kalau pergaulan Indo, Mot? Oh, ilmu banget ya. Indo apa? Pepe kan? Berlebihan, serius, kita ngomong serius. Enggak, Mas Tep bener. Ada. Mas Tep. Capek.
Jadi katanya Serana remix by DNA itu sudah rilis. Iya udah. Gue belum denger loh. Remix by Serana. Balik mah remix Serana di DNA. Remix by DNA. Ini sama Ray Putra. Ya. Itu mau bisa jadi official remix atau enggak tuh bedanya di mana? Kalau official remix tuh dari ini. Dari yang punya lagunya? Dibolehin, diizinin gitu. Itu official remix. Kalau edit ya kayak kemarin Vicong bilang edit ya edit aja gitu berarti. Gak dapat izin. Gak dapat izin yang upload di Spotify mungkin ya gitu. Ini official remix. Iya, biasanya official yang udah di tahun berarti sama Cory fansnya dan teman-teman lainnya gitu. Jadi udah bisa diperkenalkan di Spotify. Udah bisa? Udah. Dengerin dong. Dengerin sekarang boleh dong. Udah nanti aja pas kita lagi makan. Bisa di setel nggak? Bisa di setel. Top S, Pabut. Tapi kayak enakan originalnya ya? Oh, ya emang itu pasti enakan originalnya. Iya, saya baru kenal kan. Bos saya tukang kopi ternyata musisi juga ya. Iya dong. Iya dong. Sisi. Ya aja lah. Asik. Ini saya bikin komponen pianonya. Oh, biasanya lu. Oh ya. Dari mana mainnya, Loy? G. Oke, juga suara lu. Bukan mas. Suara Mas Bonik. Official remix nih suara asli Mas Bonik ini. Oh, remix sama cover beda. Beda. Itu Mas. Udah. Nah, ini yang waktu itu di Bali, yang di Bali sama TP ya? Iya. Ini. Udah. Biar orang dengerin aja. Tapi makasih ya teman-teman ya. Saya yang makasih loh. Santai aja. Enggak. Gua maju dulu. Lu siapa? Gua maju. Lu siapa? Ini lagi Rob mana kenapa dibawa-bawa ke sini sih? Dan katanya Body Fans mau keluarin musik video ya. Musik video ya. Musik video. Saat ku benci dunia dan seisinya. 3 hari lagi ya kalau nggak salah. 19 ya, tanggal 19. Tanggal 19. Benci dunia dan seisinya. Iya. Saat kau benci dunia sih. Gila nih pasti kita ya. Kok relate sih? Lu benci dunia. Bukan mas. Saat ku benci dunia. Aku benci TP dan epilepsinya. Udah orang yang penyakitnya. Masa tapi kan personality-nya juga segala. Bukan personality juga. Ngaku aja. Epilepsi gak personality, betul. Boleh gak sih kita nonton tapi reaction doang kan 3 hari lagi nih? Iya. Jadi kita reaction doang gitu. Boleh gak sih? Boleh dong. Boleh gak sih? Berarti jadi nggak di play lagunya? Nggak di play, tapi kita reaction. Lagunya kan udah rilis kan? Lagunya udah. Jadi yang orang denger cuma lagunya doang kan? Betul. Iya. Boleh gak? Boleh. Harus nanya founder soalnya. Kita mah nggak apa-apa. Dari Fori fans gimana? Boleh gak? Boleh. Kasih kita nonton. Suatu kehormatan kalian nonton duluan. Kita lah. Kita yang ini. Yang mau lihat kan di story gue ya. Mas ini offset terus ya. Jangan gitu lah gila. Dia udah ngerekam tuh. At least di eksklusif ya teman-teman. Oh iya, tapi di belakang ada itu. Oh iya ada kaca. Ada pantulan kaca. Gak apa-apa. Oh iya bener. Ada kaca. Tentang apa nih lagunya bang? Kalau saya gini-gini mulu kenapa enggak? Tentang apa? Ribet lu. Lagunya tentang apa bang Moni? Lagunya tentang saat ku benci dunia dan seisinya. Tahu itu cerita gitu. Dia cukup menjelaskan sih itu. Jadi ketika lu membenci semua hal gitu, sosok siapa yang lu cari gitu. Jadi ketika lu benci banget gitu lihat dunia isinya semua, pasti ada satu orang yang menenangkan. Pocong gua main lu. Apa yang menginspirasi Mas Boni?
Kalau ini ibu sih, ibu gue sih. Gue termasuk sangat manja banget sama ibu. Jadi apapun gue ceritain gitu, gue curhatin gitu ketika kondisi apapun. Udah ketutup Pak itu ya? Udah. Lumayan sih. Pak Budi boleh minta linknya ke Boleh lu. Mas Jibekor. Efek lu dia lu. Si Pocu mantep lu. Serem juga itu sih tapi ya. Oke teman-teman, kita akan react lagu terbarunya For Revenge yang 3 hari lagi ya Mas ya? Baru rilis ya? Tanggal 19. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Kok mati? Kalian lihat kita nge-react aja guys ya, belum bisa nonton MV-nya nih. Ya. Sebentar sayang ya. Fontnya identik ya sama For Revenge. Font itu ya. Anjir. Gitu. Apa belum ada apa-apa? Ada apaan? Iya. Iya lagi. Karena ada itu juga. Jauh menyimpang di antara gelap, jauh benderang di antara terang.
Kau jauh benderang di antara Curang mainnya di situ, curang. Bahaya. Wah, curang mainnya di situ. Di titik terlemah para pria anjing, mainnya di situ. Bahaya itu, bahaya. Curang. Kenapa Mas Be? Sakit lah, sakit. Kan masih nanya kenapa, buat aku sakit Kena sih. itu anjir. Kena. Mainnya di situ dia. Ini salto yuk, masalah yuk. Orang lagi di sini suruh salto. Suka heran. Tapi bisa jadi wake up call sih buat para ini ya, buat para anak ya. Ini ada dari kalian nggak? Lemah saya Mas kalau Lemah. Pria kayak gitu lemah. Dikasih gitu pria lemah, Mas. Curang mainnya di situ. bagus banget tapi Jauh gitu ya. Ternyata kayak di Inggris tadi. Enggak jauh, enggak ada Inggris-Inggrisnya. Itu Depok Mas. Depok nggak di Inggris udah. Bahaya, keren. Ayo tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Bingung mau ngomong apa kayak gokil. gini. Bingung kalau gini. Udah habis lagi. Anjing. bagus Mas. Aduh. Idenya dari kalian itu. Curang sih. Curang. Dari Ini sih body itu sih dia. biasanya kalau ini video klip. Hebat. Yuk jangan sedih yuk, masa badut sedih? Badut gua sedih mas. Ya aduh gimana, siapa yang ngibur orang nih? Badut sedih. Ngobrol lagi. Kena sih yuk anjing. Mending ngobrol lagi. Iya. Masa level for events kayak gitu kalau bikin MV kayak gini mau rilis lagu itu masih punya kekhawatiran nggak sih Mas? Kekhawatiran apa? Soal lagunya akan diterima dengan baik kah? Soal mungkin pendengarnya berapa kah? Kalau saya ini kan maksudnya sebagai penyanyi baru saya mikirin banget nih. Yang denger berapa nanti ya gitu. Oh Kalau pasti for sih. events- Biasanya dia nih yang kepikiran nih. Kalau dulu ya, dulu ya. Lumayan karena pas awal Serana ya. Iya, benar. Karena ini lumayan di situ ada kayak sindrom gitu, jadi takut bikin sesuatu jadi takut. Dia pengennya ngikut ke Serana mulu gitu. Iya. Jadi matok gitu. Ya matok kesana aja bikin lagunya. Jadi semua kayak harus based on number gitu, padahal kan enggak juga ya. Iya. Akhirnya tapi udah lewat sih ya. Siapa? Cimot ini Dragon. Jiplak, mirip jiplak. Momen sadarnya di mana tuh Mas? Pas kayak oh berarti kayaknya nggak selalu tentang numbers deh ini gitu. Ada nggak momen sadarnya gitu? Beres penyangkalan sih, keluar penyangkalan. Iya, pas kayaknya kan sadra, terus penyangkalan, terus kayak pecah bisul tuh kayak kayak bisa kok udah apa enggak mesti formula Serana bisa kok gitu. Ada momen ke situnya. Biarin aja orang belakang lu enggak usah diurus. Ini rokok gua nih.
Akhirnya bisa di sini lah. Berlebihan. Cimot sering nonton. Pertama kali pas kita kasih tahu, jujur, Cimot tuh udah beberapa kali nggak ikut manggung kan, karena lagi healing segala macem gitu. Terus pas kita bilang ke Cimot, kita mau featuring TP gitu. Serius, sampai nyusul. Jadi dari Bandung nyusul ya ke Serang. Nyusul ke Serang. Karena dia ternyata nontonin sama istrinya sama anaknya, nontonin. Tapi pas lagi ngumpul-ngumpul nih gue tombolnya deket mute. Ya. Daripada ngejelasin, mending diemin dah. Mike, Mister selalu pingin ikut tuh. Apa tuh? Gue sih pas bikin Sadra gak mikirin angka, Mike. Karena lagu itu. Jauh. Udah kasar ya? Online masih Iya lu. Online masih dibeli. jalur online masih dibeli. Iya lu yang nulis Sadra dia masa lu. Anak spesial di sini. Oli. Ama ada? Oh ada. Cuek. Oli. Nonton nih anaknya di rumah nih? Iya, Nonton. Anakku juga nonton itu. Udah malam mau tidur. Enggak, nonton sih. Enggak nonton dia. Ibunya nonton. Kita nonton anak-anak tuh gimana gitu. Iya. Kita nih. Itu yang bikin ini. Malah anak kecil lagi yang nonton. Jadi nggak enak ya kadang ya. Makanya kasih kucing aja lah. Biar hiburannya Bukan hiburannya nggak di situ, orang kan lagi ngomongin bahasa kasarnya itu. Kita harus ngurangin berarti guys. Lu berarti udah sering kali ya lo yang musik ya satu Tanggung sama satu Forifence. festival. Ada beberapa ya, Sering banget, tapi kadang kita kan gue kan malam. Iya kalau dia kan Posting headliner. Lain. Mungkin tiba-tiba di tengah-tengah nggak Oh iya betul. Iya. Biasanya closing. Nggak nyambung di akhir-akhir. Tapi emang kau yang ditunggu-tunggu sih, Nggak Roy. tunggu ini stop mukanya ke sini sih, Pong. Apa sih masalah di tengah aja. Teman-teman lama gua nih, Forefence nih. Udah lah, aku nanya terakhir. Ntar aku nanya terakhir. Nanya terakhir ntar. Kita boleh nggak sih? Nanya terakhir, sabar aku mau nanya terakhir. Pengaruh banget gak dari pengalaman kerja sebagai produser ke produksian band? Aku Hah, banget. apa aja tuh? Banget ya, dari apa ya, satu yang mengemas visual pasti, tapi yang paling ini sih teamwork sih, dan sama tim. Terus akhirnya aku balik tuh apa ya, jadi nge-build Forifence tuh nggak bercandaan lagi gitu, udah bukan band main-main hihi gitu. Dari profesional. Iya, jadi udah dirunut tuh kita mesti ngapain, apa yang harus kita lakukan. Jadi banyak paradigma itulah yang jadi yang ngaruh banget ke gua sekarang sama Forifence. Kalau di live perform terakhir kan yang live perform konser solo itu kayak gitu-gitu ngaruh juga tuh. Ngaruh juga, dari mikirin lighting yang tadinya enggak gitu, mikirin visualnya, mikirin camnya kemana gitu. Makanya pas kemarin capek banget ya. Harusnya tinggal main aja gitu, tapi kita jadi mikirin semuanya gitu. Nggak pasti main perfect lah buat band sendiri. Iya, pas kadang. lihat enak. Bagi bos-bos gua yang dulu tuh nonton, jadi kayak beban gitu loh. Kayak masa gini bosnya bos TV. Iya, kayak gitu, ada gitunya. Lumayan. Tapi dengan formasi Forifence yang cukup sering bongkar pasang gonta-ganti itu, formasi sekarang menurut Mas terbaik atau udah sangat Forifence gitu Mas? Ini yang terbaik sih. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik, ini yang terkuat. Ini udah nggak akan terganti lagi sih menurut gue. Mungkin yang bisa jawab sih Bang Cimot kali ya, soalnya Dan dari awal. Dan karena yang terbaik dan terkuat dan tak terlupakan sebagus itu. Gak usah diperbuat, gak usah dikasih beban. Kita request buat kalian nyanyi album 2 album aja. Kalau konser aja, tunggal konser gua sealbum. biasanya kalau konser gitu satu kali perform berapa lagu biasa? 12 12 ya? 12. Ini album apa satu dua apa sih? Iya, request aja album 2 album. Orang cuma mau nongkrong. Iya, ini Ale mau nanya, tapi malu dia. Enggak, kalau kan lirik-lirik itu dari mana sih kan? Apa? Lirik-lirik itu kata-kata, semua kata-katanya. Kata-kata banyak hal sih, baca Karena buku, baca nonton buku. film gitu ya.
Baca KBBI. KBBI. Ini sih 11.7. Yang tadi terakhir di Itu numbers. Cari sendiri itu kalau. Iya. Biasanya emang setiap Tapi video gua video sebel klip deh kalau for events ada Iya ngeliat kok pinter sih. pinturan lu lah. tahu jawabannya. Pinturan lu lah. Ada yang mau nanya nih. Siap. Pertanyaan filosofis Jarang banget dia kayak gini. Bisa bicara filosofis. Jarang banget dia kayak gini. Udah dalam pasti. Berat liriknya. Kalau boleh request nih. Mozal Cim. Bisa sebut nama. Mainin nama dia. Buset pakai mas. Itu pakai mas lah gitu. Salah lagi. Salah lagi. Mot sama Cim sama. Cim Cim Mot sama. Mot. Mot Cim sama. Mot Cim Mot tuh. Oh iya. Ngetes konsentrasi ya, fokus apa enggak gitu. Boleh nggak kalau misalnya kita agak Sulap. Apa? Bikin velocity. Apa? nggak lengkap kalau misalnya for event di sini nggak. Sulap. Oh, Gini kan main. Oh, Perform. Ya kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Enggak. Masa nyolong aja. Kita nyolong di belakang. Tuh, wushu. Silat wushu. Kungfu. Siapa yang pengen dengar for event-nya deh? Suaranya kurang keras. Tunggu dulu bentar. Jokan ini. Jadi tadi itu kenapa tadi ada DJ dulu sore karena di sini tuh ada check sound nggak? Iya. Jadi kita bukan cuma akustikan biasa tapi full band. Gila. Untuk for events nih. Ini bukan pakai kaca. Enggak. Lu lihat dulu bro. Nurut lah. Ayo ikut nyanyi. Ada stage room-nya ya.